mubahalah itu sekarang itu digeser maknanya. Nah, yang menjadi miris lagi di situ menyangkut nama-nama Ismu A'zam itu zat. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi yang dulu hanya untuk sesuatu yang sifatnya prinsip, sekarang itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk bermubahalah sebenarnya. Tapi memang ada beberapa doktrin dari kelompok sebelah kalau saya melihat, karena memang kelompok sebelah itu siapa? Tolong diperjelas ya. Ya kelompok-kelompok Ba'alawi kan gitu kan. Dan Muhyiddin. Iya. Ya zaman sekarang itu kan memang yang istilahnya mempromosikan dikit-dikit mubahalah kan mereka. Betul. Gitu loh. Kita bisa lihat dari historikal sejarahnya kan gitu. Gus, bagaimana dengan mereka yang terus saja memframing? Ya. Padahal meninggalnya seseorang itu hanya kuasa Allah. Ya. Anda sepakat enggak dengan pejuang-pejuang kita yang terus katanya menyuarakan kebenaran, di sisi lain tapi dia juga menenggelamkan kesalahan orang lain, padahal ini sudah menjadi hak Allah. Apakah Anda membenarkan adanya pengadilan-pengadilan yang terus digencarkan, yang katanya begini karena sumpah makanya mati dan lain sebagainya? Silakan Gus. Banyak orang-orang alim itu yang mohon maaf, kematiannya itu pun juga dalam tanda kutip kalau dilihat dari sudut pandang apa itu namanya masyarakat umum itu juga agak sensitif. Contohnya pejuang-pejuang dulu banyak yang dipenggal, banyak yang kan gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah makna dari yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ini kan agak bias untuk diartikan. Apakah dilihat dari sisi kronologi peristiwanya, apakah dilihat dari sisi kondisi jenazahnya, atau dilihat dari sisi apa, kan kita nggak bisa menjawab itu sebenarnya. Karena antara orang yang baik dengan orang yang buruk ketika meninggal, mohon maaf, itu kan juga banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip historikal kehidupannya itu kurang baik, tapi ternyata dalam meninggal ya kan banyak juga. Saudaraku pendengar yang budiman ya, mari kita perlambat nafas kita yang tadinya, karena ini beliau-beliau pada ngerokok, nafasnya teratur Pak. Bagaimana dengan kalian yang nggak ngerokok, nafasnya diatur nggak? Tarik nafas dulu pelan-pelan, lihat gitu ya. Mubahalah itu bukan hal yang ringan saudaraku semuanya. Ia adalah bentuk paling tinggi dari pembelaan terhadap apa yang diyakini akan kebenarannya, betul nggak? Betul. Tapi juga sebuah pengakuan bahwa kita rela menerima murka Tuhan jika ternyata kita berdusta. Pertanyaan pertama, kenapa sudah ada yang bermubahalah tapi sampai sekarang kok sehat-sehat saja? Nah, ini kita mulai dari situ dulu. Bagaimana tanggapan dari Gus Ridwan, Gus? Terkait mubahalah ya, ini sebenarnya pembahasan yang agak sensitif kalau menurut saya. Apalagi di situ menyangkut terkait masalah sumpah serapah yang sebenarnya kalau untuk didengar pun juga kurang pas. Tapi pada intinya saya tidak ingin mengomentari. Taruh ini coba. Memang ini. Tapi pada intinya saya tidak ingin mengomentari terkait masalah maut, Gus, ngapunten, karena maut itu kan juga hak prerogatif dari Allah. Betul sekali. Saya tidak ingin ikut campur terkait masalah itu, tapi yang jelas setiap manusia pasti akan memenuhi yang namanya ajal atau maut. Iya. Gitu. Pindah alam. Cuma di sini kan kita ini saya agak repot ini. Ini aku akan berbicara sesuai dengan tupoksi saya sebagai sekjen atau sesuai personal. Tapi saya tegaskan aja dulu, apabila ada ucapan yang baik, itu saya selaku sekjen yang baik-baik saja. Tapi kalau ada kesalahan dari ucapan saya, itu adalah hak pribadi, selalu personal, gitu aja. Ya, ini MC-nya malah hilang, malah ngopi nih. Jadi gini, terkait isu yang sekarang lagi berkembang, terus dikait-kaitkan dengan mubahalah, mungkin tupoksi saya hanya bisa untuk menyampaikan, mari sama-sama kita ambil hikmahnya saja, bahwa yang namanya mubahalah itu bukan sesuatu yang bisa untuk dibuat main-main, ngoten Gus ya. Karena pasti ada konsekuensi, baik konsekuensi itu yang secara real ataupun yang non logik kalau menurut saya, kan gitu. Ini juga himbauan untuk teman-teman juga sih,
baik yang di kubu PWI ataupun tidak, jangan gampang untuk bermubahalah, karena mubahalah itu sangat-sangat berat itu nanti konsekuensinya, apalagi sampai, mohon maaf, saya sempat melihat videonya itu mengangkat Al-Quran juga kan gitu. Tapi apapun itu, saya harap juga jangan terlalu dikait-kaitkan, karena ada perasaan dari keluarga yang ditinggalkan yang harus kita jaga. Kehilangan seseorang itu berat, kehilangan seseorang itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kalaupun kita tidak bisa untuk meringankan beban beliau-beliau, ya saya harap kita bisa menahan diri, jangan sampai menambah luka di keluarga beliau yang ditinggalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahi Gus Sanin, monggo. Gus Sanin mau berstatement atau bagaimana dengan ini sebelum dipindahkan ke Gus Sanin? Saya mau nanya, kan banyak juga dari mereka yang bahkan seakan-akan memastikan bahwa dengan kematian beliau ini itu adalah dampak dari sumpah yang dilakukan. Oh gitu. Itu bagaimana? Jadi gini, ada ranah subjektivitas ya. Jadi manusia itu kadang berpendapat kan sesuai dengan subjektivitas masing-masing kan gitu. Nah, subjektivitas itu kan dipengaruhi dengan beberapa hal. Kan gitu kan, bisa latar belakang, historis, keilmuan dan sebagainya. Saya tidak ingin membatasi untuk teman-teman berargumentasi atau melakukan statement apapun. Cuma di sini saya juga menghimbau, ayo kita berstatement yang kiranya lebih patut untuk didengar, gitu saja sih kalau saya. Soalnya subjektivitas seseorang itu kan tidak bisa untuk kita punggung tuh. Betul. Ya cuma ayo sama-sama kita berpikir dewasa dan lebih bijaksana. Jangan sampai ucapan kita itu yang mulanya niatnya kita baik, mengkobarkan semangat, tetapi tidak on target, malah melukai beberapa pihak. Gitu. Seperti halnya Mahfudzat kan ada yang mengatakan bahwa at-thariqah ahammu minal madah. Iya. Jadi bahwa cara itu lebih penting daripada maksud atau tujuan yang kita inginkan. Iya. Jadi saya ulangi lagi, saya juga tidak ingin menciptakan sebuah gap antara teman-teman yang vokal atau yang tidak vokal. Cuma di sini saya ayo bareng-bareng untuk teman-teman lebih bijaksana lagi. Soalnya ini bukan ranah untuk kita melakukan konfrontasi kalau menurut saya loh. Soalnya ya itu tadi, harusnya tahu ya kapan kita harus berjuang, kapan kita melihat di saat yang kamu anggap sebagai lawan itu sudah tumbang. Iya. Jangan dihajar terus begitu. Iya, jadi ini adalah wujud PWI, bahwa PWI itu seperti yang diaturkan Gus Sanin tadi juga memiliki rasa nasionalisme, juga kalau masalah wawasan kebangsaan, masalah organisasi dan perjuangan juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi ada kala di mana teman-teman PWI ini harus menundukkan kepala Gus dan memberikan setangkai bunga lah. Kan gitu. Tapi kemarin saya dengar teman-teman PWI Bojonegoro pada takziah. Iya. Bahkan ikut tahlil, itu benar ya? Benar sekali. Bahkan gini, ketika saya pribadi mendapatkan informasi terkait Gus Auzi berpulang, dan gitu, saya juga mengkontak kepada Ketua Jawa Timur, mohon izin. Pada intinya, perlu digarisbawahi, saya juga termasuk orang yang sering konfrontasi dengan Gus Auzi ketika beliau masih secara organisator dan segala pemikiran sih. Betul. Tetapi itu saya kesampingkan kemarin dan saya minta izin kepada Ketua PWI Jawa Timur, monggo secara pemikiran kita boleh untuk bertolak belakang, secara ideologis kita boleh untuk bertolak belakang, bahwa ketika berdebat kita bolehlah saling membantahkan gitu kan. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi, Gus Auzi kan juga Muslim. Beliau berhak mendapatkan penghormatan dari kita yang sesama Muslim, apalagi ini berbicara masalah hormatil mayit kan gitu kan, itu sangat sensitif. Jadi alhamdulillah teman-teman kemarin ketika saya minta bantuan teman-teman untuk di wilayah Bojonegoro dan sekitar, dan perlu dicatat teman-teman di Bojonegoro juga pernah terlibat konfrontasi langsung dengan Gus Auzi. Itu pernah. Ada cerita tentang yang katanya persekusi. Iya. Intinya silaturahim. Intinya sebenarnya silaturahim, dan itu bisa dibuktikan bahkan ketika Gus Auzi berpulang, teman-teman Bojonegoro takziah ke sana, standby. Dan yang membuat miris malah satu, yang dibela Gus Auzi
Tidak ada satupun. Iya, itu yang membuat miris kan. Kita akan tausiah. Nah, insya Allah ini nanti akan takziah dari Oh, diwakili teman-teman dari Tulung PWI Agung. Tulung Agung, juga diwakili sama beberapa anggota di DPW juga untuk takziah ke dalam Ibn Gus Auzi. Dan tolong jangan di framing macam-macam, karena tujuan kita memang satu, humanity atau kemanusiaan gitu. Oke. Oke, luar biasa. Sebelum pindah, satu lagi, Gus, benarkah jika seorang wafat setelah mubahalah? Karena saya mengikuti bahasa netizen, karena banyak di situ yang melintas ini gara-gara mubahalah dan sebagainya. Ini pertanyaan saya, benarkah jika seseorang wafat setelah mubahalah itu tanda ia yang salah? Pandangan pribadi, Gus. Jenengan dulu, Gus Ridwan. Oh, saya duluan. Ya, Apakah benarkah ya seseorang yang wafat setelah sumpah itu tanda ia dalam posisi yang salah? Ya. Gini, kalau saya sih sebenarnya tidak ingin terlalu berkomentar jauh masalah itu, karena tadi sudah saya jelaskan, Ini saya Perihal- minta untuk komentar. perihal maut itu kan hak prerogatif Allah. Oke, Kan gitu. itu berarti lebih kepada hikmah Hikmah sebenarnya. daripada keyakinan kita. Iya, soalnya saya juga harus berhati-hati, Kira Mbak, terkait masalah. Hati-hati apalagi ya Nah, gitu kan. terkait masalah. Apalagi ini adalah hal yang sensitif sekali, saudara. Jadi jangan kemudian kita mudah menghakimi, betul ya? Iya. Betul. Jadi saya harus hati-hati di sini, karena yang namanya maut itu mutlak hak prerogatif Allah. Yang namanya maut itu kan satu, Betul. tapi jalan lebasannya Jawa itu lantaran itu sewu. Lantaran saya Jadi maut itu satu, banyak sebab. tapi sebabnya itu banyak kan gitu. Karena kalau saya boleh berkomentar, ya, maaf, kita sendiri tidak tahu bagaimana Allah menilai Gus Alvin. Iya, Sebelum nazar sudah diampuni dosanya. Iya. Kan mungkin ya, iya, di dalam kemungkinan Iya. pasti mungkin. iya. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan pada jenengan. Loh, ini belum selesai jawabannya. Oh, belum selesai. Ini juga. gimana ini? Ini kok. Oke, lanjut. Jadi gini, Oke. terkait maut itu kan hak prerogatif Allah. TikTokku jadi jarene lah. Hak prerogatif Allah, lihat di situ perihal lantaran seperti apa. Itu kalau menurut saya secara personal ya, bukan selaku ketua, karena lantaran ini tadi itu banyak orang-orang alim itu yang mohon maaf, kematiannya itu pun juga dalam tanda kutip kalau dilihat dari sudut pandang apa itu namanya masyarakat umum itu juga agak sensitif. Betul, Contohnya betul. pejuang-pejuang dulu, banyak yang dipenggal, banyak yang Betul. kan gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah makna dari yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ini kan agak bias untuk diartikan. Apakah dilihat dari sisi kronologi peristiwanya, apakah dilihat dari sisi kondisi jenazahnya, atau dilihat dari sisi apa, kan kita nggak bisa menjawab itu sebenarnya. Oke. Karena antara orang yang baik dengan orang yang buruk ketika meninggal, mohon maaf, itu kan juga banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip historical kehidupannya itu kurang baik, tapi ternyata dalam Pada meninggal akhirnya, ya kan banyak husnul juga. khotimah. Itu misteri lah kalau saya. Saya selaku masyarakat awam, Basyirah saya juga tidak tajam. Mungkin nanti ada orang alim ulama yang jauh lebih paham tentang hal itu, makanya saya membatasi diri untuk tidak berkomentar terkait masalah mati niki bagaimana kan gitu. Intinya kita ambil hikmah, jangan Kita hakimi. ya kan kita hakimi, dan kita ambil hikmahnya aja lah, bahwa Betul. setiap maut itu pasti akan datang. Betul. Dan jangan sampai kita meninggal dengan meninggalkan histori yang kurang enak. Gitu. Betul juga. Itu aja sih kalau menurut saya. Sebelum geser ke Gus Anin, terima kasih saya ucapkan kembali ya. Kita jadi ingat bahwa Rasulullah sendiri pernah mengajak kaum Nasrani Najran, betul nggak Gus? Nanti tolong direvisi kalau saya salah, untuk mubahalah. Tapi pada akhirnya mubahalah itu tidak jadi dilakukan. Kenapa? Karena mereka takut. Karena mereka sadar ini bukan ajang membuktikan siapa yang lebih kuat, tapi panggilan kejujuran terdalam di hadapan Allah. Jadi poinnya adalah sebuah kejujuran. Dan bahkan jika seorang wafat setelah mubahalah, itu bukan alat kita untuk menghakimi saudara-saudara. Jadi itu perlu digarisbawahi.
Karena tak ada yang tahu apa yang terjadi antara almarhum dan Allah di detik-detik terakhir hidupnya. Itu serius ya kalau menurut saya. Itu siri. Iya, Dan sangat-sangat rahasia jadi itu. pasti jenengan tidak sepakat di saat orang yang sudah meninggal dunia Hmm. masih diomongin, masih diginikan, apalagi di framing yang macam-macam. Walaupun faktanya begitu, Iya. kita ingat bahwa tidak setiap aib harus kita buka. Kalau bisa kita tutup. Allah saja menutupi aib kita. Iya. Dengan dalih ini adalah pembelajaran ini dengan apa? Ingat, kalau niat kita berdakwah harus dengan cara yang makruh. Jadi kalau tupoksi saya secara personal, ketika ada orang yang sudah meninggal dan aib-aibnya dibuka, ya saya jelas tidak harus mendapat kalau dia muslim kan gitu kan. Ataupun yang non muslim saya juga tidak harus mendapat karena ada rasa kemanusiaan di situ kalau saya. Oke, siap. Namanya Pak Sekjen terlalu semangat ini waktunya. Oh gitu ya. Soalnya tadi tangannya ke saya. Oh dulu, iya, sorry. enggak apa-apa. Oke. Nanti tambahin lagi Pak Sekjen, tenang. Di Siap. belakang ada sesi kedua nanti. Silakan Gus Zanin, jangan main HP terus Gus Zanin. Itu diabaikan. Oh, ada WA. Dari istri juga ini. Oh enggak. Gimana? Ya itu tadi Gus, bagaimana pandangan Anda terkait dengan mubahalah, nasab, dan kematian? Karena terus terang saja kita menyayangkan adanya framing yang terus-terusan. Ini mati karena ini meninggal karena ini, dan lain sebagainya. Itu pandangan Anda bagaimana? Sepakat atau tidak? Kalau tidak, tolong kasih pengertian, kasih pemahaman kita semua. Bagaimana itu seharusnya mubahalah dan apa itu makna kematian? Saya harap ya biar ada sebuah sikap yang bijak dalam hal ini, gitu Gus Ridwan ya. Iya. Biar ada sikap yang bijak. Harus bagaimana kita merespon fenomena yang sedang menjadi buah bibir ini? Silakan Mbah Yai. Kalau Mbah Yai saya nggak berani kasih tepuk tangan. Nah, bukan saja. Saya juga nggak berani nyenggol juga. Iya, nggak berani nyenggol. Ketika kita kembali kepada ayat Al-A'raf ayat 34 ya. Betul, kulli ajalin kulli umatin ajalun faida ja'a ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maksudnya kematian itu nggak bisa diundur walaupun saatan, dan juga tidak bisa dimajukan. Sudah ada ketetapan di Lauhul Mahfuz, dan malakul maut tidak mungkin akan diperintahkan oleh Allah. Cuman sabab itu kan menjadi wasilah. Topik perbincangan yang sangat menarik gitu. Ya guys, lanjut Gus. Sabab itu menjadi topik kita hari ini adalah mubahalah. Katanya sebab kematian dari salah satu yang kita sebutlah dengan fulan ya, atau kita sebut namanya. Walaupun sebenarnya netizen itu sudah tahu semua karena viral. Dengan mubahalahnya menantang Kiai, dan ternyata tidak lama setelah melakukan mubahalah dia wafat. Iya. Tetapi sebenarnya jika kita kembali di kulli umatin ajalun faida ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin akan diundur atau dimajukan walaupun saatan. Saatan itu kan sedetik pun tidak akan bisa dimajukan atau diundur. Cuman ketika kita melihat tabrakan, kecelakaan yang menyebabkan kematian pada waktu itu, maka kita melihat ya mobil. Makanya yang sebabnya itu karena tertabrak mobil. Tetapi sebenarnya memang pada waktu itu ketetapan ajalnya sudah sampai di situ dengan sebab ditabrak mobil. Lah mubahalah ini menjadi fenomenal ketika sebelumnya si fulan ini menantang untuk mubahalah. Sebenarnya hukum mubahalah itu sendiri itu tidak boleh di dalam Islam. Ketika satu berkata, yang itu berkata bukan berkata yang usuli prinsip seperti penyelewengan akidah. Iya. Halnya ketika orang-orang Yahudi mengatakan kekasihnya Allah itu umat Bani Israil atau orang-orang Yahudi. Nah ketika itu ditantang mubahalah,
oleh Kanjeng Nabi. Lalu ketika Nabi Isa diciptakan, falhaqu itu fala takunan minal mumtarin. Ketika kebenaran datang, maka mereka diajak mubahalah juga. Kalau memang kamu tidak menerima kebenaran yang didatangkan oleh Allah, maka kebenaran itu akan menghancurkan dirinya yang tidak mau mengakui akan kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadi lagi ketika di zamannya Nabi, ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Yang terjadi hanya 1 kali untuk mubahalahnya, untuk 5 kali melaksanakan sumpah. 4-empatnya itu sumpah demi Allah menuduh istrinya dengan zina, disuruh bersumpah oleh Kanjeng Nabi. Lalu yang terakhir disuruh mubahalah. Jika dia melakukan kedustaan, maka adab Allah, laknat Allah akan datang kepadanya. Lah kalau problem mengenai nasab ini, wong nasab itu bukan suatu yang usuli, kan gitu. Itu pasti. Ada istihadi furu'iyah, sehingga nasab juga tidak bisa menjadikan prioritas dari agama, kan gitu ya. Nggak bisa menjadikan satu ketetapan, menjadikan ketetapan untuk kepastian hukum. Otoritas agama itu tidak bisa diambil dari nasab, itu sudah jelas. Yang bisa diambil untuk otoritas nasab itu hanya Quran dan Sunnah. Walaupun ketika Kanjeng Nabi di dalam hadisnya di Imam Tirmidzi dan juga Imam Tabrani mengatakan dari riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi pernah dawuh, inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Permasalahannya kan ada di situ. Betul. Permasalahannya kan ada di kitab. Betul. Yang menjadi otoritas agama kan kitab. Betul. Wa itroti ahli bait. Ya, inilah yang menjadi Poinnya ya. poinnya. Itro ahli bait ini dimaknai dengan nasab, kan gitu ya. Iya. Padahal di sisi lain ada Bukan. sabab. Iya. Ada sabab. Iya. Oke, Nasab bisa. sendiri itu tidak bisa semena-mena untuk dijadikan otoritas agama. Betul. Nggak bisa tanpa mengikuti sunnah dan Quran. Kalaupun nasabnya tersambung, harus diteliti dia itu mengikuti sunnah apa tidak, mengikuti Quran apa tidak. Kalau nggak mengikuti Quran dan sunnah, nggak bisa dijadikan otoritas agama. Makanya nasab sendiri tidak dimasukkan dalam rukun iman maupun rukun Iya, Islam. Jadi nggak ada. dimasukkan. Artinya kita jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan lah. Ada Habib yang mengaku kalau Nah, makanya itu, Kalau- ini kan pergeseran akhirnya pemahaman itu. oke. Sementara kalau kita berbicara Habib sama dengan kepalsuan. Kepalsuan. untuk Mbak, kira-kira boleh nggak saya pertanyaan pada Gus Hanim? Mumpung belum lupa saya. Sebentar, Apa itu? sabar dulu. Oh, Sabar ya. Gus bisa digeser mic-nya. Iya, ke monggo. Gus Ridwan. Sebentar, jangan bersuara dulu, biarkan saya dulu. Kematian itu misteri, saudara. Ada orang saleh yang wafat muda. Ada penjahat yang hidupnya panjang. Ada yang wafat setelah menangis dalam sujud. Ada pula yang wafat dalam canda. Apakah itu cukup jadi ukuran kebenaran? Sebelum bertanya, silakan direspon dulu. Ya, Ini agak berat ini. ya selalu berat semua kalau pertanyaan saya aja. Ukuran kebenaran itu kebenaran menurut versinya siapa dulu? Indallah. Nah, kalau kita menghakimi kebenaran menurut Allah, ini bukan tupoksi kita. Oke, berarti seseorang yang sudah meninggal jangan lagi kau hakimi karena itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Ya, kan kita hanya bisa melihat hikmahnya saja, kita Betul. petik manfaat kan gitu kan. Betul. Ataupun kalau ada madorot, ya udah kita secara pribadi kita simpan saja. Kan? Betul. Jawabannya yang tepat adalah wallahu a'lam bishawab. Justru fenomena seperti ini seharusnya membuat kita semakin takut bermain-main dengan agama. Iya, benar. Menyebut nama Allah dalam sumpah bukan perkara ringan, saudara. Iya. Jangan buat bahan guyonan.
Dan menjadikan kematian seorang sebagai pembuktian itu juga nggak pas. Ya. Jangan di framing yang sudah meninggal, yang dibutuhkan hanya doa. Kalau tidak bisa berdoa, tidak mau mendoakan, lebih baik diam, maka itu lebih mulia bagimu. Kan gitu. Siap. Kalau mereka masih hidup, kita ingatkan. Setelah itu beliau meninggal, kita doakan. Jadi pas ya kalau begitu, artinya menjadikan kematian seorang itu jangan kau jadikan sebagai pembuktian. Kebenaran kelompok adalah kesalahan yang sangat berbahaya kalau kita salah meyakini. Ya kalau tuduhan Anda benar, kalau salah kan menjadi fitnah baru. Gitu. Oke, tadi mau nanya apa? Silakan. Oke. Gus Zanin, mohon Iya, maaf. iya. Tadi kan ada bahasa yang menarik perhatian saya terkait masalah mubahalah. Itu kan harus pada sesuatu syari yang prinsip. Iya. Iya kan gitu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang itu zaman sekarang ya, Pak, sudah mengalami abstraksi. Jadi mubahalah itu Semakin nggak jelas, gitu. semakin nggak jelas. Mubahalah itu sekarang itu digeser maknanya. Nah, yang menjadi miris lagi di situ menyangkut nama-nama Ismu A'zam itu zat. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi yang dulu hanya untuk sesuatu yang sifatnya prinsip, sekarang itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk bermubahalah sebenarnya. Betul, nggak perlu. Tapi memang ada beberapa doktrin dari kelompok sebelah kalau saya melihat, karena memang Kelompok fenomena sebelah itu siapa? Tolong diperjelas ya. Ya kelompok-kelompok Ba'alawi kan gitu kan. Dan Muhyiddin. Iya. Ya zaman sekarang itu kan memang yang istilahnya mempromosikan dikit-dikit mubahalah kan mereka. Betul. Gitu loh. Kita bisa lihat dari historikal sejarahnya kan gitu. Seperti saya sendiri kemarin itu ada Muhyiddin juga. Coba kira Pak mubahalah. Ya saya senyum saja Pak. Ini bukan karena mubahalah. Iya. Lah ini yang harus dipahami sama teman-teman atau saudara-saudara saya. Saya mengatakan ini bukan karena saya merasa lebih tahu, tidak, tapi saya masih awam juga. Yang namanya mubahalah, kalau memang bukan sesuatu yang prinsip menurut syar'i, gawe Gus Zanin tadi, jangan sampai bermubahalah. Apalagi bermain-main ya. Yang menjadi bahaya itu ada kalimat Ismu A'zam atau Ismu Zat, menyangkut-nyangkutkan nama Billah, Allah, Wallah. Apalagi sampai mengangkat Al-Quran dan lain sebagainya. Itu kalau bahasanya Jawa, mohon maaf karena saya orang Jawa, malati. Betul. Dan itu ya kita harus percayakan hal itu faktor. Mengundang murka Allah. Iya, jadi ke depan harus lebih hati-hati lagi dan lebih apa itu namanya mawas diri lah. Kalau menurut ini gimana pertanyaan saya ini? Jadi telah mengalami abstraksi itu atau pergantian pergeseran dan seakan-akan mubahalah itu hal yang receh gitu loh. Itu gimana? Jadi buat main-main. Gimana pandangan? Konsekuensi dan hukumannya gimana? Iya. Hukum Hukumnya bagaimana? hukum Islam ya. Iya. Mubahalah itu tidak boleh dilakukan oleh sesama Muslim. Betul. Kalau itu utusannya utusan futuhiyah. Betul. Kalaupun utusan tauhid, ketika itu mengancam akan penyelewengan tauhid, tidak boleh dilakukan. Sama halnya ketika di dalam ayat jihad ya, ayat apa itu? Al-Imran. Betul. Dalam Al-Imran 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa saja yang membantahmu dalam hal yang setelah engkau memperoleh ilmu, katakan ya Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kami, istri-istri kami dan istri-istri kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Itu kan untuk utusan akidah, kebenaran yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Al-Imran, surat Al-Imran ayat 6 ini, 61 ini juga ditujukan kepada yang menolak akan penciptaan Nabi Isa. Bahwasanya Nabi Isa itu diciptakan seperti halnya penciptaannya Adam. Sehingga tidak mempunyai ayah kan gitu ya. Tidak ada di Nuh. Itu ketika kebenaran datang, maka kalau tidak mau menerima silakan bermubahalah. Betul. Sebentar Gus. Itu kan antara
yang tidak mempercayakan kebenaran yang datang dari Allah. Betul. Kalau ini kan utusan-utusan nasab, Oke, betul Gus. maka sebenarnya hukum mubahalah itu tidak berlaku bagi keduanya. Apalagi yang satu nggak merespon. Oke. Jadi gini, ini saya pertegas ya. Ya. Jadi kenapa Mic-nya jangan ditinggal. ini saya pertegas, ini kan kebanyakan kalau komen-komen tuh teman-teman di TikTok ataupun di mana itu namanya di YouTube kadang-kadang kan PWI, Facebook. kan PWI tidak berani bermubahalah, baik yang kultural atau struktural itu sudah membuktikan kalau PWI tidak benar dan tidak meyakini apa itu pendapatnya. Ini saya tegaskan, karena dasar yang sudah disampaikan oleh Gus Hanin tadi bahwa terkait masalah mubahalah itu bukan sesuatu yang receh dan bukan sesuatu yang remeh. Kita paham akan konsekuensi di situ, kan gitu kan. Makanya kita tidak ingin membawa itu kepada ranah mubahalah. Betul. Karena di situ ada ismu zat dan ismu a'dzam di situ. Yang itu bukan Bahan asma untuk mainan. Jadi di PWI sendiri pun kita tuh juga punya protap bahwa ketika kita berkomentar, ketika kita mau mengambil sikap, itu harus benar-benar harus hati-hati. Betul. Banyak pertimbangan yang kita lihat, baik dari hukum syara atau hukum sosial dan lain-lain itu kita perhatikan betul. Jadi ini untuk teman-teman, jangan main-main terkait masalah mubahalah. Dan ini sebagai counter juga kepada muhibin yang selalu menantang-nantang kita. Dan alhamdulillah kita tidak terpancing untuk bermubahalah. Ternyata mubahalah itu konsekuensinya sangat Oke, tapi sekarang dengan adanya fenomena yang sedang menjadi buah bibir, Iya. itu justru banyak para simpatisan protesis yang selalu meminta muhibin untuk bermubahalah atau bersumpah. Ini jangan juga ya, jangan juga. Satu lagi Gus, sebenarnya Yai Mat itu juga tidak menanggapi karena Yai Mat Betul. saya yakin kaliman ke beliau Iya benar. Betul. dan kewalian beliau lah Tetap tenang. tenang tidak mau menerima Tantangan-tantangan. Tantangan beliau tahu receh. akan risiko mubahalah. Betul, Dan dia betul. juga tidak mau katanya yang mengajak mubahalah Sesama muslim. bersama muslim. Jadi itu tidak sah ketika Yai Mat pun tahu berdosa ketika Betul. dia menerima tantangan mubahalah itu. Oke, tahan dulu, nanti masih panjang. Gitu. Kita harus menemani audien. Berapa orang yang nonton? Kalau sedikit saya matikan. Kita tunggu kereta api lewat. Silahkan ya. 155. Tap-tap terus biar tambah sampai 1000. Kita tunggu topi, Gus. Saya dari tadi wes tak lepas topi saya biar dapat topi Mungkin dari anu, sana. kira Pak, lebih menarik mungkin ada beberapa pertanyaan netizen yang Gus, sekarang ini setelah pada itu sudah nggak dawet, jadinya sampean yang dawet. Gak apa-apa, harus ada sesuatu yang kita kenang dari Iya. mereka. Ya, harus kita kenang dari mereka. Oke, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, yang dari Yaman kayaknya nggak ada, nggak mungkin ya. Ya. Oke, Islam tidak pernah melarang kita menyelidiki akan kebenaran. Ada nggak? Ya. Islam melarang nggak? Oke. Termasuk soal nasab, betul? Daripada kita bersumpah, mending kita telaah. Kita lakukan verifikasi. Kalau memang tidak terbukti, ngapain mesti diikuti? Iya. Kalau Gus Hanin saya yakin beliau mengikuti Habib. Iya benar, karena Habib kalau tidak diikuti bahaya, nanti salah masuk. Begitu. Oke, termasuk soal nasab. Tapi caranya bukan dengan mubahalah, saudara. Jangan bermain-main dengan sumpah-sumpah sembarangan. Apalagi sumpah serapah. Kita punya banyak warisan keilmuan, ada sanad, ada manuskrip, ada kesaksian, ada sejarah. Mari gunakan itu semua dengan adab, bukan dengan amarah. Gus, bagaimana dengan mereka yang terus saja memframing? Ya. Padahal meninggalnya seseorang itu hanya kuasa Allah. Ya. Anda sepakat enggak dengan pejuang-pejuang kita yang terus katanya menyuarakan kebenaran di sisi lain, tapi dia juga menenggelamkan kesalahan orang lain. Padahal ini sudah menjadi hak Allah. Apakah Anda membenarkan adanya pengadilan-pengadilan yang terus digencarkan? Yang katanya begini karena sumpah, makanya mati, dan lain sebagainya. Silakan, Gus. Saya perjelas kembali ya. Singkat, padat, dan jelas, Gus. Betul. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Betul. Artinya tidak dimajukan atau tidak diundur, tidak dimajukan walaupun saatan. Tetapi ketika sababiyah, Ya, bahwasanya orang tetap tidak mungkin.
Betul. Bukan kejatuhan roda. Ini langsung saja, biar nggak kepanjangan. Anda sepakat enggak? Ketika banyak yang mengatakan bahwa ia meninggal, almarhum yang kita maksud meninggal karena sumpah. Iya. Karena sumpah, bukan karena sababiyah. Gini, Gus. Ya, saya tahu kalau sebab Bukan itu. mubahalah namanya. Enggak, bukan. Bukan mubahalah. Sebabiyah itu kan sebabnya ia meninggal. Kebanyakan kan karena sakit. Namun sekarang ini sedang di framing, digodok jadi buah Siapa bibir bilang? Sudah. bahwa meninggalnya itu karena sumpahnya gitu loh. Gitu. Gini, Gus. Padahal di sisi lain banyak kok orang yang bersumpah namun tidak meninggal. Ya, banyak. Menunggu, Iya kan? menunggu itu. Oh, menunggu itu. Karena pada akhirnya semuanya akan meninggal. Iya, menunggu. Kita Dan- lihat kembali mubahalah yang terjadi waktu itu habis fisik dengan Gus Dur. Kan gitu ya. Ah, Gus Dur duluan, karena tua Gus Dur. Artinya kan layas itu nasihatan mulai stagimun. Tapi kita enak wihnya, jamunya. ketika mubahalah itu tidak diterima oleh orang yang ditantang untuk mubahalah, itu menjadi benar-benar laknat itu, Gus. Oke. Kalau saya katakan bisa loh ini ya, bisa. Ya. Bukan saya terus menjustifikasi itu memang apa itu karena laknatnya Allah tidak sababiyah bisa dari semua dan Karena setiap manusia boleh dapat seperti itu. karena itu tadi ya, kita tidak tahu hubungannya almarhum dengan Allah. Detik-detik menjelang kematiannya, waktu najaknya sudah diampuni kan gitu. Ya, Maksud saya, terus. mari kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jangan berlebihan dalam memframing segala sesuatu. Karena kita semua pada akhirnya akan mati. Tapi Gitu. pada dasarnya gini, kita juga memberikan satu peringatan. Warning. Ini sebagai Poinnya ibadah, tadi, toh. ibadah. Jangan bermain-main. Jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Iya. Betul, Kalau betul. kita mengatakan mubahalah nggak diterima loh sama Yai Iman. Ya. Yai Iman nggak menerima kan mubahalahnya. Iya, Gus iya. Ausi karena kealimannya Yai Iman. Betul, Dan betul. dia tahu kebenaran yang dia Berarti termakan omongannya. ya, dia termakan omongannya sendiri. Bukan karena diiakan oleh kalau mubahalah itu mesti terjadi antara dua orang. Dua orang. Ini nggak terjadi. Enggak terjadi. Yai Iman tidak menanggapi akan mubahalahnya si Fulan. Betul. Sehingga ini bisa jadi salah satunya. Saya juga bisa mengatakan itu. Salah satunya juga bisa karena ini rasa cinta kasihnya Allah daripada berkelanjutan Berkepanjangan. dan akan Ya. dosa. Heeh. Maka doa kita itu Allahumma ja'al hayatan. Kan gitu. Ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan Oke. minal khair. Oke. Waj'al mauta rahatan Oke, cukup Gus. Sekarang minasy gini. syarri, dari Oke. kejelekan. Jadi maksud kita semua itu adalah memberikan edukasi. Edukasi. Karena banyak para mereka yang terus menggiring opini ini, terus menggoreng ini, niatnya ingin menyampaikan kebenaran. Ya. Ini sebagai pembelajaran. Bukankah orang yang namanya pembelajaran itu ada waktunya juga? Ya. Kapan kita harus menghargai saat berduka, kapan kita harus berperang lagi kan begitu? Ya. Gitu. Jadi Jadi gini. pesan moralnya apa ini dari panjenengan-panjenengan? Ya, gini kira Mbak, kalau terkait masalah kebenaran ya, kebenaran itu kan sangat-sangat subjektif ya. Betul. Sangat-sangat subjektif masalah kebenaran. Jadi kalau menyangkut pertanyaan yang jenengan, apakah antara sepakat dan tidak sepakat, kalau ada teman-teman yang masih istilahnya berkomentar Mengait-ngaitkan mengaitkan, kita juga tidak bisa menghakimi karena setiap individu punya hak. untuk berargumen dan betul. setiap individu juga punya hak untuk menyuarakan sesuatu menurut kebenarannya mereka sendiri-sendiri. Oke, padahal kebenaran itu kan nggak bisa menurut saya, menurut Anda, menurut Iya, nisbi. Tapi ya makanya sudut pandang angle dari sebuah kebenaran itu kan bermacam-macam nanti. Indallah pada akhirnya ya Gus ya. Contohnya gini, kebenaran tentang gula untuk anak kecil itu pasti enak. Tapi orang yang kena diabetes itu membahayakan. Jadi kebenaran itu sendiri itu sangat subjektif. Kalau itu enaknya tetap enak gula. Manisnya tetap manis, tapi membahayakan Iya. bagi penderita. Artinya kan di sini kan kebenaran itu kan sangat subjektif. Kembali lagi, kebenaran pendapat tentang kebenaran itu sangat subjektif. Iya, jadi tergantunglah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya sepakat dengan Kiramba, bagaimana kita mengedukasi teman-teman supaya nanti ini kedepannya tidak
terjadi lagi, terus juga Main-main sumpah. iya, main-main sumpah, dan juga untuk terkait masalah dalam Yang sudah meninggal. saya lebih terfokus kepada sisi kemanusiaan keluarga yang sudah ditinggalkan sih. Betul, kita jaga perasaannya. Ya, terkait masalah kita sependapat dengan almarhum atau enggak, kita dulu pernah konfrontasi dengan almarhum atau enggak. Kalau masalah masih mengingat, jelas masih punya rasa tidak enak. Wajar. Tapi kalau sudah seperti ini ya, kita kan harus menurunkan sedikit ego. Betul. Yang kita lihat adalah keluarga dari almarhum yang ditinggalkan. Betul, Kalau betul. saya hanya- Sepakat saya. Luar biasa itu ya. Gus Yanin ada tambahan sebelum saya lanjutkan? Sebenarnya ketika kita melihat fenomena ini sebenarnya dua ibro yang kita dapat sekaligus. Yang pertama, ibro kita jangan mudah-mudah Bersumpah. bersumpah, Oke, yang kedua. mengatasnamakan Ismul Allah. Nah, itu bahaya itu. Terus apalagi Quran. Betul. Yang Lagi kedua. satu permasalahan itu pakai tabayun, jangan pakai mubahalah. Betul. Terus lagi juga ibadah yang kedua, ketika kita sudah ada pelajaran seperti ini, ya sudah cukuplah. Bukan berarti itu saya itu mengiyakan orang-orang yang terus memframing, terus orang yang menghujat, Tidak membenarkan ya. tidak membenarkan Oke. juga. Menyayangkan akan hal itu. Artinya, apapun yang terjadi ini, ya memang sudah takdirnya pengiran. Iya. Itu aja. Ya, kalau gitu selesai ya. Selesai.